1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi yang terjadi di negara Australia. Jadi, Australia memiliki bank sentral yang bernama Reserve Bank of Australia, yaitu bank yang mulai beroperasi sejak 14 Januari 1960. Jadi, misi utama dari RBA ini adalah menjaga kestabilan mata uang dolar Australia. Nah, beberapa kebijakan yang boleh dilakukan oleh RBA adalah yang pertama, menentukan tingkat suku bunga yang sesuai dengan target inflasi jangka menengah. Yang kedua, menjaga sistem keuangan tetap kokoh. Yang ketiga, menciptakan sistem pembayaran yang efisien. Dan yang keempat, menerbitkan mata uang sebagai alat pembayaran. Nah, inflasi di Australia dan kebijakan dilakukan oleh RBA. Dilansir dari CNBC bahwa Oktober 2018 inflasi Australia berada di level 2,1%, berada di bawah atau di batas bawah dari kisaran target RBA, yaitu 2% sampai 3%. Nah, hal ini membuat RBA mempertahankan suku bunga acuan di level 1,50% dan merupakan yang terendah sejak RBA memangkas suku bunga sejak Agustus 2019. Selanjutnya, inflasi yang kedua yaitu pada Oktober 2019 RBA mengumumkan pemangkasan bunga acuan 25 basis poin menjadi 75%. Pemangkasan ini terjadi di tengah kekhawatiran terjadinya perlambatan ekonomi domestik. Nah, langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya atau salah satu usaha menghindari terjadinya resesi. Gejala pertumbuhan ekonomi di Australia ini sudah terlihat dari tidak berkurangnya angka pengangguran, rendahnya pertumbuhan gaji, dan meningkatnya angka utang rumah tangga. Selanjutnya, Korea Selatan. Korea Selatan memiliki bank sentral yang bernama Bank of Korea yang didirikan pada 12 Juni 1950 di Seoul. Beberapa kejadian inflasi di Korea Selatan dan kebijakannya. Pada 16 Oktober 2019, Bank Sentral Korea Selatan BOK memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level terendah dalam 2 tahun terakhir, 1,25%. Nah, dengan turunnya suku bunga acuan, suku bunga pinjaman di Korsel saat ini setara dengan level terendah sebelumnya yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Pemangkasan suku bunga acuan mempertimbangkan kontraksi perdagangan global, pelemahan ekspor, dan turunnya investasi. Perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang sendiri mulai memanas sejak 2019 saat Jepang memperketat aturan ekspor 3 bahan kimia yang penting bagi produk perusahaan teknologi Korsel seperti Samsung. Nah, Bank Sentral Korea Selatan ini memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,5%. Ini dilakukan untuk meredam dari dampak daripada pandemi virus corona yang sedang terjadi pada saat ini. Inflasi dan kebijakan moneter di Cina. Sebagai informasi, tingkat inflasi di Cina rata-rata 5,13% dari tahun 1986 hingga tahun 2019 dan mencapai tertinggi sepanjang masa 28,40% pada Februari tahun 1989 dan rekor terendah minus 2,20% pada April 1999. Dampak COVID-19 membuat Bank Sentral Cina melakukan pemangkasan suku bunga acuan. PBOC memangkas bunga pada reserve repurchase hingga 10 basis point. Hal ini dilakukan pada awal Februari tahun 2020. PBOC menyatakan bahwa mereka menurunkan 7 day reserve report rate menjadi 2,4% dari 2,5%. Selain itu juga memotong tenor 14 hari menjadi 2,55% dari 2,65%. Selain itu, PBOC juga memangkas suku bunga pinjaman 1 tahun menjadi 4,05% dari 4,15%. Ini juga menurunkan tingkat suku bunga 5 tahunnya menjadi 4,75% dari 4,8%. Bank Sentral Cina, People Bank of China, telah mengubah cara pemberi pinjaman dalam menetapkan suku bunganya. Langkah ini diharapkan membuat biaya pinjaman lebih rendah pada saat ekonomi Cina membutuhkan amunisi. Pertumbuhan di Cina sedang melambat akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat
yang tampaknya akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Otoritas Cina telah menggunakan langkah-langkah moneter dan fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan Cina di angka 6,2% pada tahun 2019 dan 6% pada tahun 2020. Tetapi perkiraan itu dibuat sebelum perang dagang Amerika Serikat-Cina meningkat. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan lebih banyak tarif impor yang diterapkan pada barang-barang Cina pada bulan September dan Desember. Reformasi suku bunga. Berbeda dengan Federal Reserve Amerika Serikat, Bank Sentral Cina tidak memiliki alat kebijakan moneter utama. Sebaliknya, PBOC menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga di ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Salah satu alat itu adalah Loan Prime Rate atau LPR, atau suku bunga yang dibebankan bank kepada pelanggan premium mereka yang paling layak kredit. Baru-baru ini, Cina mengumumkan bahwa LPR akan diperbarui. Perubahannya akan meliputi, yang pertama, mendorong pemberi pinjaman komersial untuk menggunakan suku bunga pinjaman khusus dan tidak menggunakan suku bunga pinjaman acuan sebagai referensi untuk menentukan harga pinjaman baru. Yang kedua, meningkatkan jumlah lembaga keuangan yang dapat berpartisipasi dalam mengirimkan quotation LPR dari 10 menjadi 18 entitas. Yang ketiga, menetapkan LPR pada tanggal 20 setiap bulannya, bukan setiap hari. Dan yang terakhir, mewajibkan bank panel untuk menghubungkan catatan LPR mereka dengan tingkat fasilitas pinjaman jangka menengah atau MLF. Ini merupakan fasilitas pendanaan yang diperluas PBOC ke pemberi pinjaman komersial. Yang terakhir ialah inflasi. Bank of Japan. Bank of Japan adalah bank sentral yang berusia tertua di dunia setelah Bank of England atau BOE yang didirikan pada tahun 1882. Bank of Japan mengemban berbagai misi dan tugas di bidang moneter. Di antaranya yang paling utama, yang pertama ialah mencetak mata uang yen dan mengatur serta mengawasi peredarnya. Kedua, menjamin kestabilan sistem keuangan di Jepang. Yang ketiga, menerapkan kebijakan moneter yang diperlukan untuk mencapai target inflasi. Yang keempat, mengatur portofolio kekayaan negara atau cadangan emas, valuta asing, dan efek pemerintah. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan internasional. Yang keenam, mengumpulkan berbagai data ekonomi dan mengadakan penelitian serta analisa. Kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh BOJ terhitung ekstrem karena mereka merupakan salah satu dari segelintir bank sentral yang berani menerapkan suku bunga negatif sekaligus melakukan quantitative easing dalam waktu yang sangat lama untuk memerangi deflasi dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Jepang. Rangkaian suku bunga dan QE yang menjadi bagian kebijakan moneter Bank Sentral Jepang tersebut biasanya ditinjau ulang dalam rapat berkala sebanyak 8 kali per tahun. Dalam rapat BOJ dapat memutuskan untuk merubah ataupun mempertahankan kebijakan yang dibuat pada rapat sebelumnya sesuai dengan outlook ekonomi terkini. 너만을 기억할